perjuanganku menjadi kebanggaanku. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah berjuang bersamaku. Aku percaya semua ini karena dukungan dan doa dari orang tua dan guru-guru tercinta. Belajar dan mengajar dengan tulus hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tahun-tahun berlalu begitu cepat, namun kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berlalu. Kita hanya bisa berharap akan hari ini dan masa depan yang lebih baik. Shalom. Kasih dan damai-Nya menyertai kita semua, keluarga Baptis Elim. Hari ini kita bersama akan bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan di dalam ibadah ucapan syukur untuk pelepasan kelas TKB, kelas 6 dan kelas 9. Dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6 berbunyi, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Mari bersama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita mengatakan bahwa hanya karena kemurahan Tuhanlah kita berada sampai di tempat ini. Kita akan menaikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. kita akan memujikan dengan sepenuh hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
kasih, how great is our God. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita bersama-sama bersekutu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang ada di dalam surga, perkenankanlah kami ya Tuhan, menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas berkat, karunia, dan juga penyertaan Tuhan, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara ibadah syukur dan pelepasan peserta didik PGTK, SD, dan juga SMP Baptis Elim. Tuhan, berkati pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kiranya ya Tuhan, terlaksananya acara ini dapat menjadi kesan yang terindah buat kita bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dan saat ini kita bersyukur bahwasanya begitu baik Tuhan, baik dalam kehidupan kita semuanya, dan kita mau menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Anak-anak, jika matahari, bulan bintang, bunga bakung, bahkan burung pipit pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya, pasti kita pun juga terus dipelihara oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan matahari yang bersinar, Tuhan yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Kita pujikan dengan sukacita ya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau
esok dan selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Setiap hari, kita tidak dapat menghitung betapa banyaknya berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hanya dengan hati yang bersyukur, kita dapat membalas semua kebaikannya kepada kita. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan Dengan pujian dan sorak-sorai, Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian Engkau Baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Persembahan pujian siswa, Cari Dahulu Kerajaan Allah, akan menghantarkan kita untuk menyiapkan diri mendengar firman-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dan kita akan membahas firman Tuhan kali ini. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau yang mengasihi kami dan memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami bisa belajar di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami dikuatkan oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, bahkan kami dihiburkan oleh firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, mohon pimpinan-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang bertemu dengan saya dan saya sering tanya satu hal kepada mereka, apakah mereka sudah yakin bahwa mereka akan diselamatkan ketika mereka menghadap Tuhan kelak. Sebagian besar mengatakan dengan yakin bahwa saya sudah diselamatkan, tapi ada sebagian yang mengatakan ada masih banyak pergumulan-pergumulan yang dalam hidupnya yang dia rasa dia tidak layak untuk dapat menerima kehidupan yang kekal. Dia tidak layak karena dia masih menyimpan dosa, dia tidak layak karena masih dia tidak patut di hadapan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-7. Surat kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis ulang untuk mengingatkan kepada bangsa Israel betapa mereka supaya mereka tidak memberontak lagi kepada Tuhan, betapa berharganya mereka di hadapan Tuhan dan supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Kita melihat dalam Ulangan pasal 7, kita mulai baca ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kita stop dulu di sini dan kita lihat bahwa Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa engkaulah umat yang kudus, pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Jadi begitu istimewanya pada waktu kitab ini dituliskan, mereka keluar dari Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian, dan di hadapan mereka ada banyak sekali, disebutkan di situ ada 7 bangsa lain yang mendiami tanah Kanaan. Lalu Tuhan mengatakan, kamu basmilah mereka, buanglah mereka, basmi dan supaya mereka tidak ada lagi, dan engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan menyingkirkan 7 bangsa di tanah Kanaan yang sudah mendiami tanah Kanaan demi bangsa yang kudus, umat Allah, umat Israel. Kudus itu artinya saudara disisihkan, dipisahkan menjadi umat kesayangan Tuhan, dan ini menjadi konsep kita. Kalau 1 Petrus mengatakan kaulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kita dipilih sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara membaca semua dalam perjanjian baru menyatakan kekudusan kita, umat yang kudus, dipilih oleh Allah. Begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Ingat satu hal, bahwa kita adalah bangsa yang kudus, punya Tuhan. Atas dasar inilah maka kita dilayakkan oleh Tuhan, bukan atas apa yang kita miliki. Contohnya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, kenapa Allah mengatakan, Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel? Ayat 7 mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih engkau. Bukan karena itu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kudus
dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Raja Mesir, dari Firaun Raja Mesir. Jadi bukan karena keistimewaan bangsa Israel bahwa Tuhan memilih mereka. Ingatkah saudara pada waktu Musa mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Allah sudah mengirim aku, Tuhan mengirim aku untuk membawa engkau keluar dari Mesir. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya-tanya, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan mereka berhadapan dengan segala macam pencobaan, mereka mengatakan, balikkan kami, pulangkan kembali kami ke Mesir. Mesir lebih bagus daripada kami. Mereka memberontak kepada Tuhan, penuh dengan pemberontakan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan menetapkan rencana Tuhan kepada mereka. Mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Kenapa begitu istimewa? Apa istimewanya bangsa ini sehingga Tuhan terpikat oleh mereka? Tidak, bukan karena keistimewaan mereka, bukan karena kebaikan mereka. Dan saya ingat sekali pada waktu Paulus menulis kepada orang-orang di Roma, katanya ketika Allah, Tuhan kita Yesus Kristus rela mati dan mati menyerahkan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa, dan dia tidak menunggu kita menjadi orang baik. Tidak, karena dia mengasihi kita. Jadi bukan karena keistimewaan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara lihat ini, kalau Tuhan mengatakan Dia ingin supaya 7 bangsa di Mesir, di Kanaan itu dimusnahkan, terlihat begitu kejam. Tetapi dari sisi lain, Allah tidak mau umat Tuhan ini yang dipilih oleh Tuhan ini tercemar oleh apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar. Nah, merenungkan kita apa yang kita lakukan sekarang. Kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kita sudah menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan dan kita hidup berada di tengah-tengah orang-orang di dunia ini di sekitar kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Pikiran-pikiran mereka, filsafat mereka, pengajaran mereka masuk, kita dengar dan kita pelajari, dan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kompromi dengan mereka. Allah mengatakan ini buanglah bangsa itu supaya kamu tidak berkompromi dengan mereka. Bukan maksud saya untuk mengatakan supaya saudara membenci orang-orang di sekitar kita. Allah mengasihi kita. Allah juga mengasihi mereka. Menjadi tanggung jawab kita untuk tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Justru kitalah yang menggarami mereka. Jadi kita lihat di sini, sayang sekali ada umat pilihan Tuhan, orang-orang Kristen sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dimenangkan oleh Tuhan, menjadi umat kesayangannya, tapi suka bermain-main dosa dengan orang-orang lain di sekitar kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa. Tuhan tidak menunggu kita baik. Dia ingin supaya kita percaya kepadanya, diterima oleh Dia. Perhatikan di sini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa ayat 9, bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah pegang perjanjian. Nah, itulah sebabnya ketika tadi di awal saya mengatakan ada orang sudah mengaku sudah percaya kepada Yesus dan dia sudah ke gereja. Dan ketika ditanya apakah engkau akan selamat ketika engkau menghadap Tuhan kelak, mereka ragu-ragu karena dia tidak percaya kepada perjanjian Tuhan. Tuhan berjanji, sekali engkau kuselamatkan, engkau tetap selamat. Allah tidak pernah mengingkari janji itu. Kitalah yang mengingkari janji itu. Kita diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan, waktu engkau kuselamatkan, kau masuk ke situ, jangan lagi engkau melakukan dosa. Kitalah yang mengingkari janji itu dengan berbuat dosa kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji.
Dia tetap pegang kita menjadi anaknya. Coba perhatikan saudara, berapa kali saudara jatuh dalam dosa dan berapa kali saudara pun tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku, sucikanlah aku. Dan dia selalu mengampuni kita, selalu mengampuni kita, karena dia memegang perjanjiannya, karena dia tetap mengasihi kita, umat kesayangan kudus, disayang, dipelihara sampai kita menerima kemuliaan kelak. Coba perhatikan ini, kalau sudah begitu, kalau sudah seperti itu, dia menguduskan kita. Dari sekian banyak orang di dunia ini, dia memilih kita. Ini umat kesayanganku. Lalu aku memegang perjanjian bahwa engkau akan masuk ke tanah yang kudus. Ini umatku. Selama dalam perjalananmu di dunia ini aku tetap setia kepada engkau, tapi engkau harus tetap masuk. Aku setia gitu. Lalu apa perannya bagi kita? Apakah kita bilang, oh ya, thank you Tuhan, terima kasih, aku akan selamat, terima kasih, sudah seperti itu saja? Wah, ini nampaknya seperti orang yang tidak tahu diri, orang yang sudah diselamatkan tapi tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Satu konsekuensi menjadi bagian kita setelah kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan adalah kita, ayat 11 mengatakan, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ayat 11. Ayat 6 dikatakan engkau kudus umatku. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10, dia memegang perjanjian, dia pelihara kita supaya kita masuk tanah Kanaan, menjadi bagian kita. Berpeganglah pada perintah, berpeganglah pada ketetapan, sudah diselamatkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan apakah kita baca? Firman Tuhan apakah kita renungkan? Ya seperti lagu itu, kita cuma bisa menyanyi doang. Ku pegang perintahmu dan kulakukan, nyanyiannya saja. Tapi dilakukan enggak? Siapa yang tahu? Baca saja tidak pernah. Bagaimana kita melakukan? Ku pegang perintahmu dan kulakukan, kerenungkan firmanmu siang dan malam. Apakah seperti itu? Jadi menjadi bagian bagi kita. Ini ada perintah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Saya rasa ini sesuatu yang masuk akal. Kita diselamatkan oleh Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Nggak masuk akal kalau kita sudah diselamatkan lalu kita tidak taat kepada Dia. Sebagai bentuk rasa kasih dan hormat kita kepada Tuhan, sudah seharusnya Alkitab ini menjadi bagian bagi hidup kita. Kita baca, kita renungkan, lalu kita tanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan perintahkan kepada aku hari ini untuk dapat aku lakukan? Saya yakin dan percaya di antara saudara yang mendengar firman Tuhan ini, ada beberapa orang anak Tuhan yang sudah yakin bahwa dia anak Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua anugerah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan. Saudara sakit, saudara minta doa kepada Tuhan dan Tuhan sembuhkan, ya kan? Saudara disembuhkan. Saudara tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Saudara butuh apa, Tuhan berikan. Bahkan Tuhan menyediakan semuanya sampai saudara menerima kehidupan yang kekal di surga. Saudara yakin itu. Tapi coba pikirkan, bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, apakah saudara sungguh-sungguh memegang perintah Tuhan atau tidak? Apakah firman Tuhan ini menjadi bagian bagi hidup saudara yang saudara baca siang dan malam atau tidak? Atau saudara mengambil bagian waktu saudara untuk melakukan hal-hal yang lain, lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang lain. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal lain lagi. Ketika saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu anugerah yang begitu besar, diselamatkan, apakah masih bermain-main dengan dosa?
masih seperti orang Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, sebagian mereka tidak musnahkan, lalu mereka belajar untuk menyembah dewa-dewa lain, menyembah ilah lain. Apakah kita sebagai orang percaya kita masih kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain? Tinggalkan itu semua. Terakhir, saya tahu di antara saudara ada yang belum kenal dan belum percaya kepada Yesus. Saudara belum dikuduskan seperti ayat 6 ini. Dikuduskan dan dipelihara oleh Tuhan. Belum dikuduskan. Firman Tuhan mengatakan, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan menjadi anak Allah. Dikuduskan menjadi anak-anak Allah. Yesus satu-satunya. Saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seumur hidup saudara, saudara akan dipelihara oleh Dia. Tuhan berkata kepada dalam Injil Yohanes bahwa aku akan menyediakan tempat bagimu, kamu akan pergi ke sana. Sama seperti ketika bangsa Israel, kamu akan pergi ke sana. Tuhan pelihara dengan baik, Tuhan jaga dengan baik. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saudara terima Yesus saat ini. Caranya saudara berdoa, Yesus, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Engkau. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Ketika kami sebagai anak-anak-Mu, kami hidup di dalam dosa, kami tahu bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kami punya kecakapan, bukan karena kami punya kepandaian. Kami tidak ada apapun yang bisa kami banggakan untuk kami berikan kepada Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami. Dan seringkali Tuhan, kami tidak taat kepada Engkau. Kami mengabaikan firman-Mu, dan kami tidak setia kepada Engkau. Ampunilah kami. Sucikanlah kami mulai saat ini. Kami akan memegang teguh perintah dalam firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan mereka belum percaya kepada Tuhan, teruslah berbicara kepada hati mereka sehingga mereka mengambil keputusan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di penghujung tahun ini, kami keluarga Baptis Elim mengucapkan selamat kepada siswa-siswi TKB kelas 6 dan kelas 9 yang telah menyelesaikan sekolahnya dan telah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang sudah mengakhiri tahun ajaran 2020-2021. Halo semuanya, kami mewakili kelas 6 mempersembahkan sebuah lagu Hati Sahabat.
Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberkati Baptis Elim tahun ajaran 2020-2021. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini sungguh kami mengucap syukur di mana Engkau sudah menyertai kami dalam tahun pembelajaran 2020-2021, mulai PGTK, SD, SMP. Dalam pandemi ini Tuhan, Engkau memberkati, melindungi hari lepas hari, baik murid-murid, para orang tua, guru-guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, OB, satpam, semua saja bagian dari sekolah Baptis Elim, yayasan pendidikan yang ada, yang boleh menjadi berkat melalui Gereja Baptis Grogol ini Tuhan. Kami bersyukur untuk murid kelas TKB, kelas 6, kelas 9, yang tahun ini sudah lulus, dan kami bersyukur lulus 100%. Kami mempersembahkan semua ini di mezbah Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena segala sesuatu itu dari Engkau dan oleh Engkau dan kepadamu. Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bahkan Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bukan hanya kesehatan, tetapi dana melalui SPP. Engkau tolong para orang tua. Kami bersyukur sehingga mereka boleh membayar tunggakan-tunggakan. Semua kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Dan akhirnya tahun 2020-2021 ini kami boleh merasakan turut campur tangan Tuhan. Dan kami boleh menerima, merasakan kasih, kemuliaan, kehadiran-Mu Tuhan. Bahkan yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan pada saat ini biarlah Engkau memberkati murid-murid kelas 6, kelas 9 yang melanjutkan ke sekolah yang lain. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah diterima dan Tuhan sudah menyediakan dananya. Bahkan Engkau tolong para orang tua murid boleh bekerja sama dengan putra-putri mereka untuk dapat bersinergi mencari sekolah di mana murid-murid kami, putra-putri yang boleh mendapat sekolah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih. Biarlah Bapa ucapan syukur ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi murid-murid, para orang tua, guru, yayasan, semua saja di sekolah Baptis Elim. Tuhan menyinari wajah kami semua dengan wajah-Mu dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah di masa yang akan datang, terus Tuhan yang Maha Tahu, Maha Hadir, menuntun kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih untuk ibadah syukur ini, di mana Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berharap. Haleluya. Amin. 21. Tetap semangat, terus berprestasi, dan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dan juga anak-anak sekalian yang Bapak kasihi. Kalian hebat. Hari ini Bapak mendengar bahwa kalian lulus semua. Bulan depan, bulan Juni, kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari TK masuk ke SD. Yang SD masuk ke SMP. Itu luar biasa. Kalian harus siap dalam posisi apapun, kondisi apapun juga. Memang saat ini memang sulit untuk belajar pembelajaran kita karena COVID-19. Tetapi semangat kalian luar biasa dan kalian bisa. Begitu juga yang SMP. Bapak dengar ada yang masuk ke SMA 17, ada yang SMA 23. Itu luar biasa. Nah, super bagi kalian. Bapak kasih jempol. Ya. Jangan minder. Kalian mampu. Apa yang sudah kalian peroleh di Baptis Elim itu menjadikan dasar buat kalian. Ya. Kalian mampu bersaing dengan mereka karena kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Terus bawa karakter kekristenan kita sebagai ciri khas. Dimanapun ada belajar, dimanapun tempatnya, kekristenan melekat pada diri kalian. Bersama Yesus, kalian bisa. Selamat bagi anak-anak semuanya. Kalian masih keluarga besar Baptis Elim. Walaupun kalian sudah lulus, tetapi kalian adalah alumni Baptis Elim, keluarga besar. Selamat sekali lagi. Selamat untuk ke jenjang yang lebih baik, lebih tinggi lagi, dan terus bersama Yesus saya mampu, saya bisa. Tuhan memberkati kalian. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga anak-anak yang tercinta PG dan TK Baptis Elim. Kita sangat bersyukur karena hari ini kita semua menikmati hari yang luar biasa ini. Kami sangat berterima kasih kepada orang tua murid yang sudah mempercayakan putra dan putri Bapak Ibu untuk bersekolah di PG dan TK Baptis Elim. Bersyukur selama setahun ini anak-anak antusias dalam bersekolah. Meskipun dalam keadaan pandemi, anak-anak selalu bersukacita dalam belajar. Terima kasih kepada setiap orang tua yang mendampingi murid-murid ketika belajar dari rumah. Tak lupa selamat kepada setiap anak-anak yang sudah menyelesaikan di tahun ajaran ini. Juga kepada murid-murid TKB yang akan melanjutkan ke jenjang SD. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, selamat pagi. Selamat ya untuk kita semua yang sudah menyelesaikan pelajaran tahun ini. Selamat juga untuk anak TKB yang sudah mau masuk ke SD. Siapa saja teman kita semua masuk ke SD? Teman-teman mau tahu nggak? Yuk kita lihat dan siapa saja. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini untuk anak-anak kita yang sudah mengakhiri pembelajaran selama 1 tahun ini. Secara khusus saya mengucapkan selamat untuk anak-anak TKB yang hari ini sudah menyelesaikan pembelajaran dari PG, TK, sampai dengan tahun ini anak-anak akan memasuki jenjang SD. Saya sebagai wali kelas sungguh sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua murid, keluarga besar yang selama ini sudah menolong bahkan mendukung di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kami berharap hubungan baik ini tetap akan berlangsung di antara sekolah dengan keluarga besar, wali murid. Dan berikut adalah anak-anak yang pada tahun ini akan mengakhiri kegiatan belajar di TK dan masuk ke jenjang SD. Brandon Jong, Clemens Geoffrey Ghazali,
Josephine Iren Harmoni, Kelin Destavani, Lauren Mireli Lee, Lionel Gevariel, Lius De Nathanael Eng, Michelle Eugenia Lim, Mikael Avagail Krisnadi, Nevan Vicentius Yanto, Peres Israel Kili-Kili, Peter Yohanes Halim, Tristan Timothy Putra, Valerie Angel, Wah, selamat ya anak-anak TKB yang sudah masuk ke SD. Terima kasih juga untuk Ibu Guru Pedro dan Ibu Lutakas yang membimbing kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, orang tua dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Mengucap syukur hari ini anak-anak bisa menyelesaikan pembelajaran tahun ini dengan baik. Saya mewakili orang tua murid ingin mengucapkan terima kasih untuk sekolah PG TK Baptis Elim yang sudah membimbing anak-anak sampai dengan akhir pembelajaran tahun ini. Kiranya di tahun ajaran yang baru akan lebih baik lagi. Selamat juga untuk anak-anak TKB yang sudah semangat belajar dan menyelesaikan pembelajaran tahap TK-nya dengan baik yang akan melanjutkan ke SD. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan terus semangat belajar ya. Untuk seluruh orang tua murid, mari kita bersama-sama mendukung sekolah dan anak-anak dalam pembelajaran, sekalipun saat ini pembelajaran sangat terbatas karena kondisi pandemi yang belum berakhir. Kita berdoa bersama, semoga tahun depan anak-anak bisa sekolah secara tatap muka. Sekali lagi, selamat untuk anak-anak dan guru yang sudah berjuang selama 1 tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.